Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah. Saat ini akan kami sampaikan tema jejak Islam di Nusantara. Ini yang telah dimuat di majalah Suara Hidayatullah tahun 2008. Jejak Islam di Nusantara. Syariat Islam pernah berlaku di Indonesia. Setidaknya ketika negeri ini masih berwujud kerajaan Islam. Semua itu berubah ketika penjajah masuk ke bumi pertiwi. Lalu perlahan-lahan syariat Islam mulai dijauhkan dari negara, meski penduduk negeri ini didominasi kaum muslimin. Selanjutnya, perjalanan mengembalikan kembali syariat Islam mengalami pasang surut. Islam tiba di Nusantara. Terdapat berbagai versi cerita mengenai kapan dan bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Siang itu di tahun 173 Hijriah, akhir abad ke-8 Masehi, sebuah kapal dagang merapat di bandar atau pelabuhan Perlak, Aceh Timur. Sejurus kemudian sekitar 100 orang turun dari kapal tersebut. Mereka adalah para pedagang Islam dan juru dakwah berkebangsaan Arab, Persia, serta Hindi. Sang kapten kapal yang dipanggil Nahkoda Khalifah, demikian dijelaskan dalam buku Idarul Haq fi Mamlakah Perlak karya Ishaq Makarani Al-Pas, adalah ketua rombongan atau imam. Beberapa catatan sejarah menyebutkan Nahkoda Khalifah dan rombongannya adalah orang Islam pertama yang menginjakkan kakinya di bumi pertiwi. Mereka tak hanya berdagang, juga berdakwah. Sikap yang bijak serta tutur kata penuh hikmah membuat bangsa pribumi tertarik hatinya. Maka kurang dari setengah abad kemudian, seluruh rakyat Kemayoran, Perlak, dan Perkebu yang sebelumnya beragama Buddha dan Hindu dengan sukarela memeluk Islam. Al-Pasi selanjutnya mencatat pada 1 Muharram 225 Hijriah, Perlak resmi menjadi kerajaan Islam dan Syekh Abdul Aziz diangkat menjadi raja pertama dengan gelar Sultan Alaiddin Syekh Maulana Abdul Aziz Shah. Abdul Aziz adalah anak hasil pernikahan salah seorang juru dakwah yang datang tadi, yakni Ali bin Muhammad bin Ja'far As-Siddiq, dengan putri istana Kemurahan Perlak bernama Makdum Tansuri. Menurut Profesor Hasmi dalam bukunya Sejarah Masuk
dan berkembangnya Islam di Indonesia. Sejak saat itu Islam berkembang di Nusantara. Sebenarnya hampir 1 abad sebelumnya jalur perdagangan dan komunikasi antara Kepulauan Melayu dan kekhilafahan Islam telah dibangun. Muawiyah bin Abu Sufyan 661 sampai 680 Masehi ketika menjadi khalifah telah melebarkan sayap dakwahnya bukan saja ke barat tapi juga ke timur, termasuk Kepulauan Melayu yang kala itu terkenal dengan lada hitamnya. Saat itu Muawiyah telah mengajak Lokita Warman, penguasa Melayu ketika itu, untuk memeluk agama Islam. Penawaran itu ditolak. Namun tahun 1000 Hijriah atau 718 Masehi, Raja Sriwijaya Jambi yang bernama Sindra Farman mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz 717-720 Masehi dan Khilafah Bani Umayyah. Dari Khilafah Bani Umayyah meminta dikirimkan dai yang bisa menjelaskan Islam kepadanya. Surat itu berbunyi, dari raja di raja yang adalah keturunan 1000 raja, yang istrinya juga cucu 1000 raja, yang di dalam kandang binatangnya terdapat 1000 gajah, yang di wilayahnya terdapat dua sungai yang mengairi pohon gaharu, bumbu-bumbu wangian, pala dan kapur barus yang semerbak wanginya hingga menjangkau jarak 12 mil, kepada raja Arab yang tidak menyekutukan Tuhan-Tuhan lain dengan Tuhan. Saya telah mengirimkan kepada Anda hadiah yang sebenarnya merupakan hadiah yang tak begitu banyak, tetapi sekedar tanda persahabatan. Saya ingin Anda mengirimkan kepada saya seseorang yang dapat mengajarkan Islam kepada saya dan menjelaskan kepada saya tentang hukum-hukumnya. 2 tahun kemudian, yakni tahun 720 Masehi, Raja Sindra Farman yang semula beragama Hindu masuk Islam. Sriwijaya Jambi pun dikenal dengan nama Sribusa Islam. Sayang, pada tahun 730 Masehi, Sriwijaya Jambi dikalahkan oleh Sriwijaya Palembang yang masih menganut Buddha. Wallahu alam bisawab, insyaallah bersambung. Adanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.